akan dijelaskan mengenai contoh 3.a. Tentukan kuartil dari masing-masing kelompok bilangan di bawah ini. Dengan kelompok bilangan yang A-nya ada 2, 3, 4, 6, 8, 9. Langkah pertama, kita cari dulu statistik peringkatnya. Statistik peringkat. Statistik peringkat berarti diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nilai terkecil hingga terbesar berarti yang paling kecil 2. Ini kebetulan sudah sesuai dengan paling kecil sampai besar ya. Kalau belum diurutkan dulu karena sudah, ya anggap saja ini beruntung gitu. Sehingga tinggal ditulis saja. Ini ya. Masih ingat rumus dari median? Ini berarti N-nya ada berapa? N-nya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga diperoleh N-nya 6. 6 itu bilangan genap. Karena bilangan genap, maka masih ingat ya rumusnya ya? Tidak perlu saya ingatkan atau saya ingatkan? Baiklah, saya ingatkan saja kalau gitu. Median itu ada 2. Yang pertama kalau ganjil itu berarti X N plus 1 per 2. Kalau ganjil. Kalau misalnya genap, rumusnya X N per 2 tambah X N per 2 plus 1 dibagi 2. Ini untuk N-nya ganjil dan ini untuk N-nya genap. Itu ya. Karena ini 6 berarti N-nya genap, berarti diperoleh mediannya itu sama dengan pakai rumus yang genap berarti X N per 2 tambah X N per 2 plus 1 bagi 2. Pertanyaannya, kok mencari median sih? Padahal yang ditanyakan kuartil. Masih ingat ya, median itu adalah kuartil berapa? Kuartil 2. Nah, karena yang dicari adalah kuartil, maka angka pertama yang harus dicari adalah kuartil tengahnya terlebih dahulu, yaitu Q2. Nah, gitu. Sehingga dari sini diperoleh nilainya X N-nya adalah 6 ya, berarti 6 bagi 2 tambah X 6 per 2 plus 1 bagi besar 2. Perlu diketahui bahwa ini 6 per 2 dan 6 per 2 plus 1 itu adalah indeks. Sehingga penulisannya kecil, bukan besar, setara dengan X bukan ya, tapi kecil, indeks. Habis itu dihitung, N per 2 itu adalah 3. N per 2 kan 3 tambah 1 berarti 4 dibagi 2. X3 tambah X4 bagi 2. Kita lihat ke datanya kembali. Ini adalah X1, ini berarti X2, X3, X4, X5, X6. Karena X3 tambah X4 berarti X3-nya adalah 4 tambah X4-nya adalah 6 dibagi 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 10 per 2 sama dengan 5. Ini adalah nilai dari Q2-nya. Nah, Q2-nya sudah seperti ini ya. Sekarang untuk mencari Q1 dan Q3-nya, sebelumnya ada cara juga yang lebih cepat untuk mencari Q2, tidak pakai rumus. Caranya seperti ini. Kita tulis dulu statistik peringkatnya, kemudian kita jalan dari ujung ke ujung. Ini ya, maju selangkah, ini maju selangkah, maju selangkah, maju selangkah. Udah ya, mentok ya. Karena udah mentok, langkahnya habis, tidak ada langkah yang sama, berarti ini kita kasih garis tengah. Antara 4 dan 6 kita jumlahkan, kita bagi 2. Sehingga diperoleh hasilnya 10 bagi 2 itu 5. Itu nilai Q2. Sama ya.
Dengan cara seperti ini boleh, cuman ini nanti kendalanya kalau caranya langsung seperti ini kalau datanya banyak. Kalau datanya banyak itu nanti pakai cara ini mau jalan satu-satu dari ujung ke ujung gitu, mau sampai kapan gitu ya. Oleh sebab itu menggunakan rumus lebih efektif jika datanya banyak gitu. Nah, kalau sudah sampai seperti ini kan sudah dibagi dua. Yang satu ada kubu kiri dan ada kubu kanan. Untuk mencari I1 itu kubu kiri. Kita tuliskan kubu kirinya ada 2, 3, 4. Nah, kita cari median dari ini sebagai I1 ya. Ini N-nya ada berapa? N-nya ada 3. Sebentar, spidolnya habis. N-nya ada 3 ya. 3 itu berarti ganjil. Nah, karena 3 ganjil berarti I1-nya pakai rumus yang ganjil, yaitu X N plus 1 per 2. N-nya bukan pakai yang 6 lagi, tetapi N yang baru, yaitu 3. Sehingga diperoleh X 3 tambah 1 bagi 2. X 3 tambah 1, 4 bagi 2, hasilnya 2. X2 yaitu bukan data situ ya, data yang ini, berarti ini X1, X2, X3. Sehingga X2-nya adalah angka 3. Ketemu Q1-nya 3. Kalau mau pakai cara yang seperti ini boleh 2, 3, 4 ini ya. Jalan dari ujung ke ujung, sini sama ini. Kemudian satu langkah ke depan, oh ketemu satu langkah yang sama ya, yaitu di angka 3. Nah, ini adalah Q1. Hasilnya sama. Mau pakai cara salah satu yang mana boleh, cuman ya tadi seperti yang sudah saya katakan, ini kelemahannya kalau datanya ternyata banyak gitu ya. Lanjut. Ini untuk yang kubu kiri ya. Ini kubu kiri. Kiri Q1. Sedangkan ini kubu kanan, yaitu Q2. Kita tuliskan dulu statistik peringkat yang sebelah kanannya saja. Berarti ada 6, 8, 9. Ini N-nya juga 3, yaitu ganjil. Dengan X1-nya ini X2 dan X3. Sehingga diperoleh Q3 itu sama dengan X N plus 1 per 2 ganjil ya. X N-nya 3 tambah 1 per 2. X 3 tambah 1, 4. 4 bagi 2, 2. X2-nya dalam hal ini pakai data yang 689, bukan ini, bukan juga yang pertama, tapi langsung pakai data yang baru. Sehingga X2-nya diperoleh angkanya 8. Mau pakai cara cepat boleh, yang 6, 8, 9. Jalan satu-satu dari ujung ke ujung, satu langkah ke depan, udah ketemu berarti. Ini sebagai Q3 sama dengan 8. Itu. Kalau ini tadi dari ujung ke ujung, tidak ada langkah yang sama ya, kita meloncatnya di tengah. Nah, ini kita bagi 2, kita jumlahkan dibagi 2. Tetapi kalau yang seperti Q1 dan Q3, langkah awal dan akhirnya sudah, kemudian satu langkah langsung ketemu langkah yang sama, maka itu langsung jawabannya. Tapi kalau ketemunya di tengah-tengah, maka jumlahkan bagi 2. Yang seperti ini biasanya kalau N-nya genap, yang pasti-pasti seperti ini biasanya N-nya ganjil. Itu untuk contoh 3A. Semoga paham ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, bisa tanya di kolom komentar atau mungkin bisa tanya juga di grup WA. Selamat belajar, jangan lupa contoh 3BC-nya sebagai nilai keaktifan. Sampai jumpa di video selanjutnya.